Berita duka pada tanggal 8 April 2026, Mujtaba Khamenei tengah mengalami kondisi yang sangat kritis dan bahkan ekstrim. Dikabarkan dia tengah koma, teman-teman, karena saking parahnya luka yang dideritanya. Menurut info yang saya terima sampai saat ini. Namun benar atau tidaknya info ini, hal yang paling penting di sini yang ingin saya bahas adalah yang dimana Iran sudah mengambil keputusan tanpa adanya komando, tanpa adanya instruksi, tanpa adanya keputusan dari pimpinan tertinggi, baik dari IRGC ataupun dari rezimnya sendiri. Ini adalah kondisi yang sangat-sangat menyakitkan dan menyedihkan, teman-teman. Yang dimana sampai video ini saya buat, sudah kurang lebih 100 petinggi Iran tewas akibat keegoisan mempertahankan rezim. Namun ini bukan sepenuhnya keegoisan, karena mereka ingin memperkaya diri, menguasai negara, dan bahkan mendikte umat yang hidup di Iran sana. Yang dikabarkan 14 juta siap mati demi rezim teroris Iran, dan sisanya ingin hidup merdeka. Jadi di antara 92 juta penduduk Iran, 14 jutanya ingin mati dengan rezim teroris Iran, sisanya ingin hidup merdeka. Nah, di sini teman-teman, kabar terbaru perang kurang lebih selama 5 pekan. Ada kabar terbaru bahwa sekarang Amerika menyetujui gencatan senjata yang diminta oleh Iran. Mungkin media Iran tidak akan memberitakan bahwa mereka lah yang meminta gencatan senjata. Namun pada kenyataannya, Iran melobi Pakistan untuk menyampaikan permintaannya di dalam gencatan senjata ini, dan Amerika Serikat menyetujui dengan beberapa syarat. Nah, dan syarat-syarat yang telah saya catat, saya di sini sudah mencatat beberapa persyaratan yang diajukan oleh Iran agar perang ini berakhir. Dan ada 10, teman-teman, ada 10 catatan. Yang dimana permintaan dari Iran ini mustahil lah untuk dikabulkan oleh Amerika. Terlebih kalau kita melihat seperti apa persyaratan dari Amerika yang berjumlah 15 poin. Nah, sekarang kita baca dulu seperti apa 10 poin yang diajukan oleh pihak Iran. Nah, poin yang pertama, yang dimana Iran meminta untuk gencatan senjata segera. Gencatan senjata ya, berhenti dari aktivitas serang-menyerang. Terus yang kedua, pencabutan sanksi primer. Pencabutan sanksi primer ini lebih spesifik, teman-teman, yaitu penangguhan atau penghapusan sanksi ekonomi utama yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap sektor energi dan keuangan Iran. Jadi di sini, teman-teman, kita ketahui sendiri bahwa semenjak perang atau konflik ini berlanjut, kita melihat sendiri dan ini terdata bahwa nilai mata uang Iran turun anjlok, sangat-sangat anjlok jauh. Sampai-sampai 1 US dollar itu dihargai dengan 1,5 juta rial Iran. Seakan-akan nilai rial sudah tidak ada gunanya lagi, tidak berharga lagi dibandingkan dengan mata uang dolar. Dan ini belum selesai, kita masuk ke permintaan yang berikutnya. Jaminan non-agresi. Ya, komitmen tertulis dari Amerika Serikat untuk tidak melakukan serangan militer atau upaya penggulingan kekuasaan di masa depan. Jadi Amerika Serikat dilarang untuk mengganggu rezim teroris Iran, yang dimana sudah puluhan tahun menteror Ardus Syam, menjajah Ardus Syam dari Irak, Yaman, Lebanon, Suriah, bahkan di negaranya sendiri. Dulu, teman-teman, Syiah Rafidhah ini banyak sekali melakukan penjajahan. Dari abad ke-7 sampai abad ke-15, Iran itu adalah negara Sunni, mayoritas Sunni. Namun gerakan Iran yang mengalir sangat deras mampu melakukan konversi faham dari Sunni ke Syiah pada abad ke-15. Dan itu bukan hanya sekedar konversi biasa, melainkan konversi yang secara brutal dengan tindakan kekerasan yang ekstrim, penculikan kepada tokoh-tokoh ulama Sunni, pembunuhan, bahkan pemaksaan untuk berbaiat kepada Syiah. Dan hal-hal seperti ini bukan cuma terjadi dulu, bukan, tapi sampai hari ini, di mana negara-negara di Ardus Syam dijajah oleh Syiah, pemaksaan untuk baiat kepada Syiah tetap berlanjut. Begitupun di Iran. Yang tidak mau taat dan patuh kepada rezim Iran, mati. 36.000 rakyat Iran yang meminta keadilan, meminta kesejahteraan ekonomi, meminta sumbangsih rezim untuk kesejahteraan rakyatnya,
malah diganjar dengan brondong senjata berat. Sampai 36.000 kurang lebih, 40.000, ada yang nyebut 40.000 tewas bergelimpangan di jalanan. Saya punya videonya, cuman tidak bisa tayang. Karena apa? Tidak ramah bagi YouTube. Kan konyol, ketika di poin ketiga, Iran meminta jaminan kepada Amerika Serikat untuk tidak ada lagi agresi. Apalagi penggulingan kepada rezim diktator teroris semacam Syiah ini. Poin yang keempat, pembukaan jalur pelayaran. Nah, di sini teman-teman, jaminan keamanan penuh ini dijanjikan oleh Iran di Selat Hormuz. Apakah akan dikabulkan oleh Amerika Serikat? Tunggu dulu. Kita masuk kepada poin berikutnya. Penarikan pasukan asing. Rencana bertahap untuk mengurangi kehadiran militer AS di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Iran. Jadi melihat 50.000 pasukan elit Amerika yang sudah siap menghantam Iran, Iran bergegas untuk minta damai, teman-teman. Meskipun gengsi masih ada, tapi ya sudahlah. Terus yang keenam, pertukaran tahanan. Ya, biasa ini pertukaran tahanan. Terus yang ketujuh adalah pencairan aset. Pencairan aset ini yaitu mengembalikan akses Iran terhadap aset-aset keuangan yang dibekukan di luar negeri. Ya, masalah gampang itu. Bantuan kemanusiaan. Pembukaan koridor tanpa hambatan untuk pasokan medis dan kebutuhan pokok ke Iran. Mekanisme verifikasi. Pembentukan tim pemantau internasional melalui perantara seperti Pakistan untuk memastikan kedua belah pihak mematuhi poin-poin di atas. Dan saya juga memiliki beberapa info tambahan, teman-teman, yang sangat menarik, yaitu di poin keempat, yaitu pembukaan jalur pelayaran. Di sini, teman-teman, pihak Iran mengajukan syarat yang dimana kita tahu sendiri bahwa memang tujuan mereka adalah uang, kekuasaan. Beberapa tahun sebelum rezim ini goncang, sudah puluhan tahun, bisnis minyak Iran sudah dinikmati oleh rezim. Dinikmati oleh rezim, dikorupsi oleh rezim, memperkaya Ali Khamenei, sampai-sampai tercatat 1.500 paling rendah, sampai 3.000 triliun harta kekayaannya. Yang dimana menyebabkan anaknya, si Mujtaba Khamenei, memiliki aset-aset yang sangat luar biasa di London dan di Dubai. Sangat-sangat luar biasa. Dan itu bukan aset yang hanya sembarang aset, tapi harganya triliunan. Perlu dicatat itu. Nah, ketika kita membahas ini, ternyata memang tujuan Iran adalah dunia, uang, kekuasaan, kekayaan. Pokoknya hal yang berbau seperti itu. Dengan apa? Iran akan memungut pajak kepada semua kapal tanker yang membawa minyak yang melewati Selat Hormuz. Jumlahnya sebesar 2 juta US dollar, kalau tidak salah, atau senilai 33 miliar per sekali lewat. Jadi kalau setiap hari kapal-kapal tanker itu lewat, maka kayak mendadak gitu Iran, teman-teman. Setiap hari ratusan kapal tanker lewat di Selat Hormuz membawa minyak, dan setiap kapal tanker itu harus bayar kepada Iran sebesar 2 juta dolar, 33 miliar itu. Pemerasan, premanisme, malak. Jadi Iran ini mau malak. Padahal laut tersebut atau selat tersebut bukan cuma punya Iran. Bukan cuma Iran yang berkuasa di sana. Ada Oman, ada UAE. Ada 3 negara sebenarnya. Namun yang paling mendominasi ya seolah-olah Iran, teman-teman. Oman lebih luas lagi sebenarnya kekuasaannya di sana. Nah, makanya dengan luasnya kekuasaan Oman, Iran punya inisiatif, yaitu membagi tarif pemalakan tersebut dengan Oman. Jadi Oman kebagian 1 juta US dollar, Iran juga 1 juta US dollar. Jadi 33 miliar rupiah dibagi 2. Saran atau keinginan dari Iran seperti itu, teman-teman. Hebat bukan? Hebat. Dan apakah hal ini akan disetujui oleh pihak Amerika? Belum tentu, ya, karena sikap premanisme, terorisme,
terus pemalakan seperti ini, pembegalan seperti ini adalah tindakan kejahatan yang dimana akan membuat ya sektor ekonomi juga tidak akan stabil. Karena teman-teman, kapal-kapal tanker tersebut bukan cuma sekali dua kali lewat, tapi mereka lewat situ terus menerus. Kalau sekali lewat harus bayar 33 miliar, maka otomatis harga-harga minyak nih yang ada sekarang harus naik. Dan tak akan stabil kalau begitu. Karena semua harga akan menjadi mahal. Nah, ini permintaan yang sebenarnya sangat-sangat membagongkan. Dan saya yakin tidak akan disetujui oleh Amerika. Sebagaimana kita akan baca di sini, 15 poin jawaban dari Amerika yang harus juga disetujui oleh Iran apabila permintaannya harus dipertimbangkan. Coba kita baca dari poin pertama. Poin pertama dari Amerika Serikat yaitu penghentian permanen pengayaan uranium. Poin pertama nih, karena memang negara teroris seperti Iran kalau dibiarkan dia memperkaya atau mengayak uranium untuk kepentingan senjata, rudal, misil, senjata berat, apalagi nuklir, sangat-sangat berbahaya. Jadi permintaan utama ya ini, penghentian permanen pengayaan uranium. AS menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium di atas level kemurnian tertentu secara permanen. Awal-awal Amerika hanya meminta sekitar 5 tahun untuk Iran ini stop pengayaan uranium. Tapi sekarang diminta permanen. Berat bukan? Ya berat. Terus yang kedua, akses inspeksi IAEA tanpa batas. Ya, pembukaan seluruh fasilitas militer dan nuklir Iran untuk diperiksa oleh pengawas internasional kapan saja. Jadi tidak boleh dilakukan secara tertutup. Yang ketiga, penghentian program rudal balistik. Selesai urusan, nggak bakal punya rudal lagi Iran, kecuali ya belilah begitu ke Amerika. Larangan pengembangan dan uji coba rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir atau menjangkau jarak jauh. Karena apa teman-teman? Di sidang PBB, Iran pernah mengakui bahwa rudal balistiknya hanya mampu menjangkau sekitar 2000 km. Pengakuan mereka. Namun terbukti Iran meluncurkan satu rudal yang bisa menjangkau 2 kali lipat dari itu, yaitu 4000 km sampai 5000, yang dimana dari Iran dihantamkan ke Inggris yang jaraknya 4000 km. Tukang ngibul, ya, tukang ngibul. Jadi Amerika sudah tak punya kepercayaan lagi. Terus yang berikutnya, kebebasan navigasi mutlak. Jaminan hukum internasional bahwa Iran tidak akan pernah lagi mengancam atau menutup Selat Hormuz. Harus. Terus yang kelima, penghentian dukungan proksi. AS meminta Iran menyetop pendanaan dan pasokan senjata kepada kelompok-kelompok seperti teroris Hizbut Syaiton, Hama, dan milisi Irak atau Yaman. Oh, bagus ini. Karena di negara-negara tersebut seperti Houthi, Hizbut Syaiton, dan Syiah-Syiah lainnya itu yang ada di Ardus Syam, dengan adanya mereka, negara-negara tersebut tidak damai teman-teman. Sampai-sampai seperti Yaman minta bantuan ke Arab Saudi untuk mengusir milisi-milisi Syiah Houthi yang sudah menewaskan 300 ribuan umat muslim Sunni di Yaman. Sudah seperti itu loh. Jadi wajar dan harus ini. Memang harus seperti ini. Agar apa? Agar tidak berkembang lagi nih gerakan-gerakan teroris dari Syiah ini. Terus yang keenam, zona penyangga militer. Penarikan pasukan elit Iran, IRGC, dari jarak tertentu di perbatasan negara-negara sekutu AS. Yang ketujuh, pembebasan seluruh tahanan AS. Yang kedelapan, penerimaan keberadaan Israel. Ya kita pun apabila memang harus menerima keberadaan Israel, karena memang Israel sekarang sudah sangat berkembang, maju, teknologi, militer, SDM-nya, SDA-nya, sudah berkembang, ya mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, ya kita harus menerima keberadaan Israel. Cuman dengan satu syarat kalau saya pribadi, kita menerima keberadaan Israel dengan syarat merdekakan Palestina, stop konflik, bangun negara Palestina yang berdaulat, adil, tanpa intimidasi dari pihak Israel. Jadi biarkan Palestina berdiri selayaknya negara. Nah ini poin ke-8. Yang dimana saya juga punya keinginan di sana untuk menyampaikan meskipun suara saya tidak akan didengar oleh mereka. Terus yang ke-9, reformasi keamanan maritim, ya wajib. Pemulangan sisa-sisa tentara AS, ya wajib juga. Mekanisme snapback sanksi, transparansi anggaran militer, kerjasama kontra terorisme. Poin yang ke-13 ini sangat menarik ya teman-teman. Yang dimana memang seperti Osama bin Laden, ISIS, Al-Qaeda, dan beberapa fraksi-fraksi teroris yang kita tahu sendiri ternyata mereka melalui badan intelijen dan data yang ada dan saksi yang ada di TKP, pendanaan, mobilisasi, bahkan tempat tinggal dari
beberapa petinggi teroris ini ada di Iran. Jadi otomatis Iran lah yang bertanggung jawab atau memberikan persenjataan terhadap fraksi-fraksi teroris yang ada di Timur Tengah. Stop, harus stop. Poin yang berikutnya, normalisasi hubungan diplomatik bertahap. Ya, untuk perdamaian. Terus yang terakhir, perjanjian damai komprehensif. Transformasi gencatan senjata ini menjadi perjanjian damai formal yang mengikat secara hukum internasional. Teman-teman, apa disampaikan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan dunia, ya? Untuk kepentingan dunia, bukan hanya untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri. Asal kalian tahu itu. Tetapi Iran, oh tidak. Kalau Iran memikirkan perutnya sendiri. Ya buktinya Selat Hormuz tadi. Setiap kapal harus bayar 2 juta US dollar sekali lewat. Artinya apa? Bukan memikirkan kondisi dunia Iran, tapi memikirkan kondisi perutnya sendiri, kenyang sendiri. Ya meskipun ada embel-embel mau dibagi dengan Oman lah. Tidak teman-teman. Tetap Iran memikirkan perutnya sendiri, mengenyangkan perutnya sendiri. Tapi seperti apapun kita sampaikan, pasti pendukung Iran tidak akan suka dengan pernyataan atau permintaan dari Amerika Serikat. Karena apa? Mereka kan bukan negara yang ingin damai. Mereka adalah rezim yang ingin berkuasa di dunia. Setelah mereka berkuasa di dunia, mereka akan menduduki Mekah Madinah. Setelah menduduki Mekah Madinah, apa yang akan mereka lakukan? Menggunakan jurusnya Orochimaru untuk melakukan Edo Tensei, membangkitkan orang yang sudah mati. Sekali lagi kita sampaikan hebat. Karena apa? Kenapa mereka hebat? Karena mereka punya ajaran makan tai dan minum kencing imam-imam mereka adalah sebab masuk surga. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran, bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga.